Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Sakifa Fairuza, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, peserta mata kuliah Metode Penelitian Kualitatif tahun 2022. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis naratif, analisis framing, dan analisis semiotik. Analisis framing. Analisis framing adalah analisis yang dipakai untuk melihat bagaimana media mengkonstruksi realitas. Analisis ini juga digunakan untuk melihat bagaimana peristiwa dipahami dan dibingkai oleh media. Ada dua esensi framing utama, yakni bagaimana peristiwa dimaknai dan bagaimana fakta ditulis. Analisis framing merupakan metode analisis teks sebagaimana analisis isi kuantitatif. Namun, keduanya mempunyai perbedaan karakteristik. Dalam analisis isi kualitatif, yang ditekankan adalah isi dari suatu pesan atau teks komunikasi. Sementara, pusat perhatian analisis framing adalah pembentukan pesan atau makna dari teks. Framing melihat bagaimana teks atau pesan dikonstruksi oleh wartawan dan media serta bagaimana menyajikan kepada halayak. Pada dasarnya, analisis framing merupakan versi terbaru dari pendekatan analisis wacana, khususnya untuk menganalisis teks media. Gagasan mengenai framing pertama kali dilontarkan oleh Peterson pada tahun 1995. Mulanya, framing dimaknai sebagai struktur konseptual atau perangkat kepercayaan yang mengorganisir pandangan politik, kebijakan, dan wacana serta menyediakan wacana kategori-kategori standar untuk mengapresiasi realitas. Dalam perspektif komunikasi, analisis framing dipakai untuk membedah cara-cara atau ideologi media saat mengkonstruksi fakta. Selain itu, ada pengertian analisis framing lain menurut Robert N. Eman. Proses seleksi dari berbagai aspek realitas sehingga bagian tertentu dari peristiwa itu lebih menonjol dibandingkan aspek lain. Ia juga menyertakan penempatan informasi-informasi dalam konteks yang khas sehingga sisi tertentu mendapatkan alokasi lebih besar daripada sisi yang lainnya. Sedangkan menurut William Agamson adalah cara bercerita atau gugusan ide-ide yang terorganisir sedemikian rupa dan menghadirkan konstruksi makna, peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan objek suatu wacana, atau cara bercerita itu berbentuk dalam suatu kemasan atau package. Analisis framing sendiri adalah suatu cara analisis media, seperti halnya analisis isi dan analisis semiotik. Secara sederhana, framing adalah membingkai sebuah peristiwa atau dengan kata lain, framing digunakan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan wartawan atau media massa ketika menyeleksi isu dan menulis berita. Framing merupakan cara penyajian realitas di mana kebenaran tentang suatu kejadian tidak diingkari secara total, melainkan dibelokkan secara halus dengan memberikan penonjolan pada aspek tertentu. Penonjolan aspek-aspek tertentu dari isu berkaitan dengan penulisan fakta. Ketika aspek tertentu dari suatu peristiwa dipilih, bagaimana aspek tersebut ditulis. Hal ini sangat berkaitan dengan pemakaian diksi atau kata atau kalimat atau penyertaan gambar atau foto dan citra tertentu untuk ditampilkan kepada halayak. Framing sendiri bertujuan untuk membingkai sebuah informasi agar melahirkan citra, kesan, dan makna yang tertentu yang diinginkan oleh media atau wacana yang akan ditangkap oleh halayak. Secara teoritis, framing adalah cara pandang yang digunakan wartawan atau media dalam menyeleksi dan menulis berita. Framing adalah bagaimana wartawan melaporkan sebuah peristiwa berdasarkan sudut pandangnya. Ada fakta yang sengaja ditonjolkan, bahkan ada fakta yang dibuang. Analisis framing adalah pendekatan analisis untuk melihat bagaimana sebuah realitas atau peristiwa dibentuk dan dikonstruksi oleh media dengan menyeleksi isu tertentu dan mengabaikan isu lain atau menonjolkan aspek tertentu dalam sebuah peristiwa. Framing didefinisikan sebagai proses membuat suatu pesan lebih menonjol, menempatkan informasi lebih daripada yang lain, sehingga halayak lebih tertuju pada pesan tersebut. Maka dengan framing ini, peristiwa yang sama bisa menghasilkan berita dan persepsi yang berbeda. Terus framing umumnya ditandai dengan menonjolkan aspek tertentu dari sebuah realitas. Analisis naratif.
Penelitian naratif menurut James Graeber dan Kimberly Asner-Self adalah suatu studi tentang kehidupan individu seperti yang diceritakan melalui kisah-kisah pengalaman mereka, termasuk diskusi tentang makna pengalaman-pengalaman bagi individu. Menurut Webster dan Metrova, narasi atau naratif adalah suatu metode penelitian di dalam ilmu-ilmu sosial. Inti dari metode ini adalah kemampuannya untuk memahami identitas dan pandangan dunia seseorang dengan mengacu pada cerita-cerita atau narasi yang ia dengarkan ataupun tuturkan di dalam aktivitasnya sehari-hari. Penelitian naratif adalah suatu studi tentang cerita. Jadi dalam beberapa hal cerita dapat muncul sebagai catatan sejarah atau sebagai novel fiksi seperti dongeng, sebagai autobiografis dan genre lainnya. Cerita itu ditulis melalui proses mendengarkan dari orang lain atau bertemu secara langsung dengan pelaku melalui wawancara. Biasanya, analisis naratif ini digunakan untuk menganalisis film atau novel, tapi bisa juga digunakan untuk berita jika dalam sebuah kasus itu beritanya ditulis secara runtut. Tapi iklan lowongan kerja atau jadwal kereta api itu bukan naratif. Lalu sebuah teks bisa dikatakan narasi apabila terdapat peristiwa atau rangkaian peristiwa. Jadi narasi bisa nyata atau fiktif yang dikomunikasikan oleh satu atau dua atau beberapa narator. Manfaat analisis naratif. Yang pertama, membantu kita memahami bagaimana pengetahuan, makna, dan nilai itu diproduksi dan disebarkan dalam masyarakat. Lalu yang kedua, memungkinkan kita sebagai seorang peneliti atau analis menyelidiki hal-hal yang tersembunyi dan laten dari suatu teks media. Selanjutnya yang ketiga, analisis naratif juga akan merefleksikan kontinuitas dan perubahan komunikasi yang terjadi. Dengan mempelajari naratif ini, kita bisa melihat bagaimana dunia sosial dan politik itu diceritakan dalam pandangan tertentu yang dapat membantu kita mengetahui bagaimana kekuatan sosial politik yang ada di masyarakat. Selanjutnya ada karakteristik naratif. Penelitian narasi berfokus pada pengalaman individu dan kronologi mereka. Yang kedua, penelitian narasi menggunakan teknik restoring atau membangun akun narasi berdasarkan data yang dikumpulkan melalui wawancara. Karakteristik yang ketiga, penelitian narasi menggabungkan konteks dan tempat dalam cerita. Terakhir, membangun narasi selalu melibatkan yang terakhir ada pertanyaan lalu apa yang terjadi. Analisis semiotika James Graeber dan Kimberly mengkaji tanda dan bagaimana tanda itu bekerja. Pemikiran ini didasari oleh pemikiran Saussure mengenai tanda yang dibaginya menjadi penanda dan petanda, di mana analisis Barthes dibagi menjadi beberapa tahap analisis, yaitu denotasi, konotasi, dan mitos. Sistem denotasi adalah sistem pertandaan tingkat pertama yang terdiri dari rantai penanda dan petanda, yakni hubungan materialitas penanda dan konsep abstrak yang ada di baliknya. Menurut Barthes, pada tingkat denotasi, bahasa memunculkan kode-kode sosial yang makna tandanya segera tampak ke permukaan berdasarkan hubungan penanda dan petandanya. Sebaliknya, pada tingkat konotasi, bahasa menghadirkan kode-kode yang makna tandanya bersifat tersembunyi atau implisit. Makna tersembunyi ini adalah makna yang menurut Barthes merupakan kawasan ideologi atau mitologi. Semiotik atau penyelidikan simbol-simbol membentuk tradisi pemikiran yang penting dalam teori komunikasi. Tradisi semiotik terdiri atas sekumpulan teori tentang bagaimana tanda-tanda merepresentasikan benda, ide, keadaan, situasi, perasaan, dan kondisi di luar tanda-tanda. Tidak hanya memberikan cara untuk melihat komunikasi, melainkan memiliki pengaruh yang kuat pada hampir semua perspektif yang diterapkan pada teori komunikasi. Nah, kebanyakan pemikiran semiotik melibatkan ide dasar triad of meaning yang menegaskan bahwa arti muncul dari hubungan itu di antara tiga hal: benda atau yang dituju, manusia atau penafsir, dan tanda.
Semiotika atau dalam istilah Barthes semiologi pada dasarnya hendak mempelajari bagaimana kemanusiaan atau humanity memaknai hal-hal. Memaknai dalam hal ini tidak dapat dicampur adukan dengan mengkomunikasikan. Memaknai berarti bahwa objek-objek tidak hanya membawa informasi dalam hal mana objek-objek itu hendak berkomunikasi, tetapi juga mengkonstitusi sistem terstruktur dari tanda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.